Hati-hati, inilah akibat kalau pejumu dibuang sembarangan. Jadi, kisah ini menceritakan tentang kejadian aneh. Ada ikan yang melahirkan anak manusia. Iya, anak manusia. Jadi, di sebuah desa terpencil ada seorang nelayan bernama Pak Jono yang terkenal karena sering menangkap ikan aneh. Suatu hari, dia menangkap sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Seekor ikan mas raksasa yang tampak sedang hamil. Ini pasti ikan spesial, pikir Pak Jono sambil membawa pulang ikan itu ke rumahnya. Malam harinya, saat Pak Jono sedang tidur, dia mendengar suara aneh dari dapur. Oe, oe, oe. Dengan jantung berdegup kencang, dia berjalan ke arah suara itu. Begitu dia sampai di dapur, dia melihat sesuatu yang membuat otaknya hampir meledak. Ikan mas yang tadi dia tangkap sedang melahirkan. Tapi yang keluar bukannya telur ikan, malahan bayi manusia. Pak Jono menatap ngeri saat ikan itu mengeluarkan 1 bayi, 2 bayi, 3 bayi, hingga 10 bayi manusia mungil yang berlumuran lendir ikan. Ikan mas itu menatap Pak Jono dengan mata kosong dan berkata dengan suara rendah, "Selamat, sekarang kau punya anak." Pak Jono pun pingsan karena tak kuat menerima kejadian itu. Dia tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba bisa menjadi ayah. Keesokan harinya, Pak Jono terbangun dan berpikir semua itu hanyalah mimpi. Tapi tidak. Di ruang tamunya, 10 bayi manusia dengan insang kecil di leher sedang mengeliat di udara. "Pak, lapar," kata salah satu bayi dengan suara lembut. Tetapi matanya melotot seperti ikan mas. Mereka punya tubuh manusia, tapi ada sisik di punggungnya. Dan mereka hanya bisa makan cacing dan plankton. Karena kasihan, Pak Jono memutuskan untuk membesarkan anak-anak ikan manusia itu. Saat Pak Jono memakaikan baju pada mereka, mereka menolak memakai baju. "Manusia pakai baju, nak," kata Pak Jono sambil mencoba memakaikan kaos pada salah satu anaknya. "Tapi ikan nggak pakai baju, Pak," jawab anaknya sambil berenang di udara seperti sedang di air. Entah bagaimana anak-anak itu bisa melayang di udara seperti sedang berenang di dalam air. Pak Jono tak habis pikir kenapa dia bisa mengalami kejadian seperti itu. Kabar Pak Jono punya anak yang bisa terbang pun mulai tersebar luas di masyarakat. Pak Jono jadi viral di mana-mana. Hingga suatu hari, beberapa ilmuwan dari kota mendengar kabar tentang Pak Jono di desa. Mereka datang membawa peralatan canggih dan mulai meneliti anak-anak itu. "Apa mereka mutasi?" tanya seorang ilmuwan. "Kita harus membawa mereka ke laboratorium," kata yang lain. Anak-anak itu tampak ketakutan. Mereka berenang di udara dengan kecepatan tinggi dan kabur ke laut. "Anak-anak, jangan pergi!" teriak Pak Jono. Tapi terlambat. Ke-10 anaknya melompat ke laut dan langsung berubah menjadi ikan raksasa dengan wajah manusia. Mereka menatap Pak Jono untuk terakhir kalinya dan berkata serempak, "Terima kasih sudah membesarkan kami, Ayah. Kami akan kembali suatu hari nanti." Lalu mereka menyelam dan menghilang. Pak Jono menangis. Dia baru menyadari bahwa dia telah kehilangan 10 ekor manusia ikan yang bisa terbang dan berbicara. Sejak hari itu, setiap malam Pak Jono duduk di tepi pantai, berharap anak-anaknya akan kembali. Benar saja, dan suatu malam saat bulan purnama bersinar terang, dia melihat sesuatu di laut. 10 pasang mata melotot menatapnya dari dalam air. Apa mereka kembali? Mereka kembali. "Hei, anak-anak, di sini!" teriak Pak Jono. Namun, tiba-tiba